Sebelum Islam datang, Mekah itu mayoritas penduduknya penyembah berhala. Padahal dulu mereka adalah orang-orang yang sangat taat kepada Allah. Lantas, dalam sejarah kapan pertama kali masyarakat Mekah menyembah berhala? Siapa yang memperkenalkan berhala-berhala ini dan bagaimana Allah menghukum orang-orang yang mengajak orang lain menyembah berhala? Assalamualaikum, halo. Semua bermula ketika Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail hijrah ke Mekah. Kalian udah pasti tahu ceritanya kan kalau Mekah dulunya itu nggak berpenghuni karena emang nggak punya sumber air. Orang-orang Arab zaman dulu hanya mau menetap kalau satu daerah itu ada sumber airnya. That's why orang Arab zaman dulu tuh terkenal banget nomadennya. Singkat cerita, Allah ciptakan sumur Zam-Zam. Sumur ini lalu menarik perhatian banyak suku di Jazirah Arab. Salah satunya suku Jurhum. Suku Jurhum ini salah satu suku tertua dari Yaman. Mereka lalu meminta izin untuk menetap kepada Hajar dan Hajar pun mengizinkannya. Singkat cerita, Nabi Ismail menikahi salah satu anak dari suku Jurhum. Nabi Ismail dan turunannya pun berkembang. Ia lalu wafat di umurnya yang ke-137 tahun. Kepimpinannya di Mekah lalu digantikan oleh anaknya yang bernama Nabit dan Qaidar. Selesai kepimpinan Qaidar, kepimpinan Mekah digantikan oleh Mudad. Mudad ini nggak lagi keturunan Nabi Ismail ya. Dia itu udah dari suku Jurhum. Sejak saat itu, kekuasaan Mekah terus berada di tangan orang-orang Jurhum sampai awal abad pertama Masehi. Itu artinya orang Jurhum ini menguasai Mekah selama 2000 tahun kurang lebih. Nah, di awal abad 1 Masehi, keadaan suku Jurhum ini mulai melemah. Keadaan ini dijadikan kesempatan oleh suku-suku lain untuk menguasai Mekah. Jadi emang udah sedari dulu Ka'bah itu menggerakkan roda perekonomian. Siapa aja yang jadi pengurus Ka'bah pasti uangnya banyak. Lihat aja sekarang Raja Saudi gimana kayanya. Karena itu banyak sekali suku yang ingin menguasainya. Salah satunya adalah suku Khuza'ah. Singkat cerita, Khuza'ah ini mengalahkan Jurhum. Jurhum pun terusir ke Yaman. Sebelum lari ke Yaman, mereka mengubur harta dan benda-benda penting dekat sumur Zam-Zam. Ini jadi awal kisah hilangnya sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu emang gak pernah kering, tapi dia pernah hilang. Hingga nanti kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib bermimpi menemukan dan menggalinya. Nah, kita fokus pada masa Khuza'ah berkuasa karena di sini awal mula berhala dipopulerkan. Salah satu pemimpin Khuza'ah paling terkenal bernama Amr bin Luhai. Aku udah cari tahu sih kapan tanggal pastinya dia berkuasa, tapi nggak nemu. Intinya saat dia berkuasa itu ada di rentang antara 100 sampai 400 Masehi. Nah, dia ini sering banget berobat ke kota Balqa. Ini salah satu kota di Syam. Suatu hari ia melihat orang-orang Syam itu sedang menyembah berhala. Maka ditanyanya, apa faedah kalian menyembah berhala ini? Mereka mengatakan kalau berhala ini menjadikan perantara kami kepada Tuhan kami, sehingga permintaan kami jadi lebih cepat dikabulkan. Amr bin Luhai percaya kalau hilangnya sumur Zam-Zam, rendahnya curah hujan di Mekah adalah sebab tidak sampainya doa kepada Allah. Maka ia berinisiatif untuk melakukan hal serupa. Dibelinya lah patung paling besar bernama Hubal. Sejak saat itu Amr bin Luhai memerintahkan masyarakat Mekah untuk menyembah berhala sebagai perantara kepada Allah. Waduh, ini nih contoh udah sesat, menyesatkan pula. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah tuh melihat Amr bin Luhai sedang menyeret-nyeret ususnya. Kawan, kalaulah benar Amr bin Luhai ini menyesatkan orang lain karena tidak mengerti agama, karena sebagian riwayat mengatakan begitu, lantas gimana orang yang dulunya udah paham agama, lalu dia murtad dan mengajak orang lain menyembah selain kepada Allah? Apa nggak siksaannya lebih parah lagi daripada Amr bin Luhai? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Suka sejarah Islam? Follow aku di sini.